Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Mahmuda Azahro dari Prodi Fisika Universitas Erlangga. Di sini saya akan menjawab kuis fisika komputasi 2 kelas B2. Saya dengan NIM akhir 044 akan menjelaskan jawaban saya, yaitu untuk soalnya mengenai memberikan penjelasan perbedaan metode eksplisit dan metode implisit dalam menyelesaikan persamaan gelombang. Kemudian memberikan penjelasan perbedaan kedua metode ini baik secara matematis maupun fisik. Dan menentukan mana yang lebih baik antara metode eksplisit dan metode implisit baik dalam kasus persamaan Laplace dan Poisson maupun hiperbolik seperti persamaan gelombang. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara narasi dan untuk persamaannya akan saya tuliskan pada menggunakan Microsoft Word. Nah, untuk yang pertama, penjelasan mengenai metode eksplisit. Saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu dari pendekatan matematisnya, keuntungannya, dan keterbatasan dari setiap metode yang saya jelaskan. Untuk yang pertama, metode eksplisit. Pendekatan matematisnya, yaitu metode eksplisit ini menguraikan solusi pada titik waktu yang akan datang berdasarkan kondisi di waktu yang sebelumnya. Nah, persamaan gelombang dipecahkan dengan menggunakan suku waktu berikutnya sebagai fungsi dari suku waktu sebelumnya. Nah, persamaan gelombangnya akan saya tuliskan menggunakan Microsoft. Baik, jika telah nampak, yaitu Microsoft Word yang saya tampilkan, saya akan menuliskan persamaan gelombangnya, yaitu sebagai berikut. Yaitu menggunakan U, I, C plus 1 sama dengan F Nah, F yaitu U, I, min 1, J, U, I, J, dan ini U, I plus 1, J. Plus 1, Nah, yang dimana U ini adalah solusinya, I adalah indeks spasialnya, dan J merupakan indeks waktunya. Berikut adalah penjelasan dari pendekatan matematisnya. Nah, untuk keuntungannya dari metode eksplisit ini, secara komputasi atau codingnya itu lebih sederhana dan cepat karena ketergantungan waktunya dijelaskan secara eksplisit. Untuk keterbatasannya, yaitu memerlukan batasan pada ukuran langkah waktu untuk menjaga kestabilan numerik. Dan tidak selalu stabil untuk semua nilai langkah waktu, terutama pada kasus persamaan diferensial parsial yang kompleks. Nah, tadi adalah penjelasan dari metode eksplisit. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan metode implisitnya, yaitu sama seperti sebelumnya, saya akan menjelaskan dari 3 hal, yaitu pendekatan matematisnya, keuntungannya, dan keterbatasannya. Untuk pendekatan matematisnya, metode ini menghubungkan solusi di waktu yang akan datang dengan kondisi di waktu yang sebelumnya. Persamaan gelombang
nya dipecahkan dengan suku waktu berikutnya sebagai fungsi dari suku waktu saat ini dan di masa depan. Nah, persamaan gelombangnya juga akan saya tuliskan menggunakan Microsoft Word sebagai berikut. Nah, jika yang tadi itu adalah persamaan gelombang dan metode eksplisit. Nah, kali ini saya akan menjelaskan menuliskan persamaan gelombang menggunakan metode itu A, seperti tadi menggunakan ini A, U, I, koma, C plus 1 sama dengan C I-1 I-1 koma C O. Dan C I koma C ditambah C U I koma C I plus 1 koma. Nah, yang mana A berikut A, B, C, dan D adalah matriks yang terlibat. Berikut adalah dua persamaan untuk metode baik untuk metode eksplisit dan metode implisit. Saya akan stop share. Nah, kemudian keuntungannya dari metode implisit ini adalah lebih stabil secara numerik untuk langkah waktu yang lebih besar dan tidak memerlukan batasan yang ketat. Nah, selain itu juga dapat menangani persamaan diferensial parsial yang lebih kompleks dan tidak stabil dengan metode eksplisit. Namun juga memiliki keterbatasan, yaitu komputasinya atau codingnya itu lebih rumit dan memerlukan pemecahan sistem persamaan linier yang bisa jadi akan memakan waktu lebih lama. Jadi kesimpulannya yaitu untuk metode eksplisit dan implisit ini memiliki trade-off antara kecepatan dan stabilitas numerik. Metode eksplisit ini, baik untuk metode eksplisit cenderung lebih cepat, tetapi memerlukan langkah waktu yang lebih kecil untuk menjaga stabilitas. Nah, sementara metode implisit lebih stabil, tetapi memerlukan komputasi atau coding yang lebih kompleks. Pemilihan metode baik eksplisit atau implisit tergantung pada kebutuhan aplikasi atau soal dan batasan numerik yang dapat digunakan atau diterima. Nah, kemudian pilihan antara metode eksplisit dan metode implisit tergantung pada sifat persamaan diferensial parsial yang dihadapi, termasuk apakah itu parabolik seperti persamaan Laplace dan Poisson atau hiperbolik seperti persamaan gelombang. Nah, berikut adalah penjelasan yang akan saya berikan untuk pertimbangan mana yang lebih baik, parabolik atau hiperbolik. Nah, untuk
kasus parabolik, yang pertama saya akan menjelaskan kasus parabolik seperti persamaan Laplace dan Poisson. Yang pertama, metode eksplisit. Dalam kasus persamaan parabolik, metode eksplisit ini sering kurang praktis karena memerlukan langkah waktu yang sangat kecil untuk menjaga stabilitas numeriknya. Pada umumnya, metode eksplisit ini tidak efisien untuk persamaan parabolik karena ketidakstabilan numerik yang muncul dengan langkah waktu yang besar. Nah, untuk metode implisit ini lebih disukai untuk persamaan parabolik karena dapat memungkinkan langkah waktu yang lebih besar tanpa mengorbankan dari segi stabilitas numeriknya. Dalam banyak kasus juga, metode implisit ini dapat diimplementasikan secara efisien dan efektif. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan kasus hiperbolik seperti persamaan gelombang, yaitu yang pertama untuk metode eksplisit. Pada umumnya metode eksplisit ini dapat efektif untuk persamaan gelombang karena sifatnya yang tidak stabil untuk langkah waktu yang besar. Ya, itu dapat diatasi dengan batasan yang sesuai pada langkah waktu. Metode eksplisit ini juga dapat menghasilkan solusi yang akurat dan efisien untuk persamaan gelombang, terutama jika tidak ada batasan ketat pada langkah waktu. Yang kedua, metode implisit. Metode implisit ini juga dapat digunakan untuk persamaan gelombang, terutama jika stabilitas numeriknya diperlukan untuk langkah waktu yang besar. Pemilihan antara metode eksplisit dan implisit dalam konteks ini dapat tergantung pada trade-off antara stabilitas numerik dan kompleksitas komputasinya. Sehingga dapat saya simpulkan untuk kasus parabolik, metode implisit ini seringkali lebih disukai karena penggunaan komputasinya, kemudian yang lebih stabil dan stabilitas numerik, dan langkah yang digunakan pada saat sukunya itu lebih besar. Begitu kalau menggunakan metode implisit pada kasus parabolik. Nah, untuk kasus hiperbolik, baik metode eksplisit maupun implisit itu dapat efektif keduanya karena tergantung pada kondisi spesifik dan persyaratan numerik yang diperlukan. Karena akan banyak kasus yang diberikan untuk hiperbolik. Jadi kita dapat memilih salah satunya dari metode eksplisit atau implisit, mana yang lebih efektif dan efisien secara waktu, stabilitas numerik, dan langkah waktu yang besar atau kecil sehingga tidak memakan waktu yang banyak. Nah, maka dari itu bergantung pada kondisi spesifik dan persyaratan numerik dari soal atau aplikasi yang akan kita kerjakan. Nah, yang berikutnya yaitu penting untuk mempertimbangkan sifat-sifat dari persamaan diferensial parsial yang akan kita kerjakan dan kita lakukan uji coba numerik untuk menentukan metode yang paling sesuai untuk situasi-situasi tertentu. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini juga berkaitan menggunakan persamaan diferensial parsial, sehingga kita terkadang perlu menyelesaikan persamaan numeriknya, sehingga juga akan memakan waktu yang lebih banyak sehingga tidak efisien dan efektif. Maka dari itu kita juga harus memperhatikan persamaan bentuk-bentuk persamaan diferensial parsial yang akan kita uji coba numeriknya, sehingga penggunaan coding atau komputasinya menggunakan metode apa, baik eksplisit atau implisit untuk kasus hiperbolik ataupun parabolik. Dalam kasus ini kita harus memilih dengan teliti dan hati-hati agar hasilnya maksimal namun dalam waktu yang tidak lama sehingga harus tepat. Nah, berikut adalah yang seperti yang saya jelaskan sejak awal. Untuk itu adalah jawaban dari kuis fisika komputasi 2 kelas B1 yang telah saya paparkan. Semoga
eh, jawaban saya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Apabila terdapat salah-salah kata atau jawaban, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.